pelajaran pada hari ini. Alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, alangkah baiknya kita tepuk semangat. Lalu kita memasuki pengertian dari titik, garis, bidang, dan ruang. Pengertian titik yaitu elemen tak berdimensi, sedangkan garis yaitu himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih dari satu buah garis. Yang ketiga itu ada bidang. Bidang yaitu himpunan garis-garis yang anggotanya terdiri dari lebih dari dua buah garis. Lalu ada ruang. Ruang yaitu bentuk dengan memiliki unsur panjang, tinggi, lebar yang membentuk bangun tiga dimensi. Lalu bangun ruang itu dibagi menjadi dua, yaitu ada bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar terdiri dari kubus, balok, prisma, dan gelas. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung terdiri dari kerucut, tabung, dan bola. Lalu kita memasuki ke materi kedudukan titik garis bidang pada bangun ruang. Kedudukan titik garis bidang pada bangun ruang itu ada 6. Yang pertama itu ada kedudukan titik terhadap titik. Kedudukan titik terhadap titik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu titik yang saling berhimpit, dan yang kedua yaitu titik yang di luar titik. Kita bisa lihat ya, ini merupakan contoh dari kedudukan titik yang saling berhimpit. Kenapa? Karena seolah-olah hanya ada satu titik saja. Lalu yang kedua itu ada titik di luar titik. Kita bisa lihat titik ini tidak saling berhubungan. Lalu yang kedua itu ada kedudukan titik terhadap garis. Nah, kedudukan titik terhadap garis juga dibagi menjadi dua, yaitu terletak di dalam garis dan titik itu di luar garis. Nah, titik yang di dalam garis kita bisa lihat dari ini ya. Ini kita umpamakan garis ini kita garis. Nah, titik A sama titik B ini berarti terletak pada dalam garis tersebut. Lalu kalau misalkan titik B ini terletak, kita taruhnya di sini ya, misalnya di sini. Berarti titik B ini terletak di luar garis. Nah, kita bisa lihat ya pada bangun ruang terus ini ya. Titik AB ini berarti kan terletak pada garis B ya. Sedangkan yang di luar dari garis AB ini itu berarti titik E dan titik F. Ya, itu ada kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang juga dibagi menjadi dua, yaitu titik di dalam bidang dan titik di luar bidang. Kita bisa lihat juga ya, titik B ini kita memakai itu bidang. Nah, berarti titik B ini terletak pada bidang. Kalau titik B kita taruh sini atau taruh sini berarti terletak di luar bidang. Kita aplikasikan pada bangun ruangnya. Nah, kita bisa lihat ya bidang BC, BH. Pada bidang BC ini ada titik dalam bidang yaitu titik D, titik C, titik G, dan titik H. Sedangkan di luar dari bidang D, C, D, H yaitu ada titik A, titik B, titik T, dan titik T. Lalu yang keempat yaitu ada kedudukan garis terhadap garis. Nah, kedudukan garis terhadap garis itu merupakan hubungan yang menyatakan keterkaitan antara satu garis dengan garis lainnya. Kedudukan garis terhadap garis lainnya itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama itu ada dua garis yang berpotongan, yang kedua itu ada dua garis yang sejajar, dan yang ketiga itu ada dua garis yang berseberangan. Yang pertama itu dua garis yang berpotongan. Kita bisa lihat ya titik AP dan titik EF. Nah, kita bisa lihat ya titik AE dan titik EF ini dua garis yang berpotongan. Kenapa? Karena memiliki titik potong atau titik persekutuan, dan garis ini pun mempunyai titik potongnya itu terletak pada titik F. Lalu yang kedua yaitu ada dua garis yang sejajar. Contohnya seperti titik AD dan garis AD dan garis BC. Garis AD dan garis BC ini merupakan dua garis yang sejajar, karena apabila dua garis ini diperpanjang maka tidak akan pernah bertemu dan tidak memiliki titik persekutuan dan tidak akan
jaraknya pun sama. Lalu yang ketiga yaitu ada dua garis yang berselaman, yaitu garis EF dengan garis DH. Garis EF dan garis DH ini merupakan dua garis yang berselaman karena tidak saling memotong dan juga tidak sejajar penempatan. Kelima itu ada kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang juga dibagi menjadi tiga, yaitu garis terletak pada bidang, yang kedua yaitu garis sejajar pada bidang, dan yang ketiga itu garis memotong atau menembus pada bidang. Kita langsung aplikasikannya. Yang pertama itu garis terletak pada bidang. Kita bisa lihat ya, pada bidang BCGH ini, garis yang terletak pada bidang BCGH yaitu garis TC, garis CG, garis DH, dan garis DH. Lalu yang kedua yaitu garis sejajar pada bidang. Garis yang sejajar pada bidang yaitu jarak antara garis dan bidangnya itu selalu sama. Contohnya ya masih tetap bidang BCGH. Nah, bidang BCGH ini kita bisa ketahui garis EF sejajar dengan garis GH. Garis AB sejajar dengan garis DC. Ya. Lalu yang ketiga yaitu ada garis memotong atau menembus bidang. Maksudnya apa? Yaitu di mana garisnya itu menembus bidang. Contohnya, ini masih bidangnya garis bidang BCGH ya. Kita bisa lihat, ini ada garis BC. Garis BC ini menembus pada bidang BCGH. Lalu yang keenam itu ada kedudukan bidang terhadap bidang. Kedudukan bidang terhadap bidang dibagi menjadi dua, yaitu dua bidang yang sejajar, dan yang kedua yaitu dua bidang yang berpotongan. Kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat yaitu bidang BC, GF, dan bidang ADHM merupakan dua bidang yang sejajar. Karena apabila kita perpanjang dan diperluas itu tidak akan ada garis persekutuannya atau garis temunya. Lalu yang kedua yaitu ada dua bidang yang berpotongan. Dua bidang yang berpotongan yaitu garis temunya atau jadi dua bidang yang berpotongan itu mempunyai garis temu ya. Kita bisa lihat yaitu ya. Nah, bidang ADEH dan bidang BCGH ini merupakan dua bidang yang berpotongan, di mana ada garis temunya dan garis persekutuannya yaitu garis DH. Bisa lihat ya, garis DH ini merupakan garis temu dari bidang ADEH dan bidang BCGH. Lalu itu ada aksioma. Apa sih aksioma? Aksioma yaitu kebenaran yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Nah, dalam tiga geometri ruang ada tiga aksioma penting. Yang pertama, aksioma 1 menyatakan bahwa melalui dua buah titik sebarang hanya dapat dibuatkan sebuah garis lurus. Yang titik AB dan menjadi titik sebuah garis lurus. Yang kedua itu aksioma 2 menyatakan yaitu jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai dua titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang. Kita bisa lihat ya gambar itu. Lalu yang ketiga itu aksioma 3 menyatakan bahwa melalui tiga buah titik